Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kembali pada hari Minggu ini kita beribadah dan bersatu dalam hati kita, dalam iman percaya kita kepada Allah, bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua, amin. Puji bagi nama Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin membacakan satu buah ayat dalam Mazmur 121 ayat 2. Bunyinya ialah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji bagi nama Tuhan. Di sini ditegaskan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar menghadapi segala sesuatu, karena Ia ada, Ia nyata, dan di setiap langkah kita Ia bersama dengan kita. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Mari kita masuki suasana penyembahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan saudara. Biar Roh Kudus masuk ke dalam setiap hati kita, bekerja yang sangat luar biasa. Nyata untuk memulihkanku.
Sehingga oleh karena janji-Mu ini, kami tidak takut dan kami tidak gentar menghadapi segala hal. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau ada dan Engkau nyata di setiap langkah kami. Engkau bersama dengan kami. Kami boleh rasakan kasih-Mu, kebesaran-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, dan Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan bekerjalah, mari Tuhan sentuhlah setiap hati anak-anak-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus menaungi setiap kami anak-anak-Mu di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang membentengi kami. Ketika ibadah ini kami laksanakan, biarlah malaikat Tuhan menjagai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Oh haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom lagi. Puji bagi nama Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya juga diberkati Tuhan sepanjang hari-hari yang boleh saya lalui. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan pelihara kita semua. Dan kita terus berdoa biar Tuhan yang pulihkan bumi ini, Tuhan yang pulihkan negeri dan kota kita semua. Kita rindu untuk berkumpul kembali bersama-sama saudara. Amin ya. Kita doakan sama-sama biar semua cepat selesai, cepat beres. Dan kita boleh berkumpul lagi beribadah bersama di gereja. Oh haleluya. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
sanggup menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Puji Tuhan, biarlah roh Allah yang menyatukan kami. Dan mari kita bergandengan tangan, bersatu hati dalam Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. biarlah hati dan mulut kita selaras dengan apa yang kita akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita, itu sebagai satu hal yang saling berkaitan. Pengakuan secara internal dan eksternal yang terjadi bersamaan, bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, dan bahwa Roh-Nya lah yang akan senantiasa menyatukan kita. Sekalipun kita berbeda tempat beribadah, tapi percaya bahwa Roh Tuhan hadir menyatukan seluruh gerejanya. Dan kita tahu bahwa terkadang Tuhan memberikan apa yang jauh di luar pemikiran kita, jauh dari apa yang kita minta. Itu semua Dia sediakan. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh haleluya Yesus. Saudara, mari kita kembali masuk dalam penyembahan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati saudara. Mari kita mengingat lagi
segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada
bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Engkaulah yang menjadi jaminan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa hati-Mu ada bagi kami. Terima kasih bahwa Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau senantiasa menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap doa yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu, Engkau mendengar semuanya itu. Ajar kami Tuhan untuk berdiam dekat di hati-Mu, untuk menanti dengan diam setiap jawaban doa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh lalui semua ini bersama dengan Engkau, kami tidak takut. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri keberanian, dan Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu terus mempersatukan kami umat-Mu dalam tali kasih yang Kau buat Tuhan, yang Kau rajut dengan sepenuh hati-Mu. Oh Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengubahkan kami hari demi hari menjadi semakin seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Lindungilah setiap anak-anak-Mu semua. Yang sakit mari Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan beri penghiburan, yang patah semangat Tuhan beri semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin. Puji bagi nama Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik buat kita, dan pagi ini kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, kita berdoa biar apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita dan itu akan mempengaruhi hidup kita sehingga kita menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi ini kami bersama-sama dapat menikmati ibadah. Kami bersama-sama dapat menikmati kehadiran Tuhan, dan kami sama-sama boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati kami, dan biarlah setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami renungkan itu akan terus bekerja dan mengerjakan hidup kami sehingga hidup ini menjadi lebih baik di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami semua siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji bagi nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan terus
siapkan hati kita untuk kita menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan rindu agar hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Petrus passalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Saya ulangin lagi, di dalam 1 Petrus passalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Alkitab mengatakan demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan yang pasti, dan kita letakkan semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan seperti yang sekarang, kita boleh mendengar, kita boleh menyaksikan melalui tayangan televisi, berita-berita yang kita dengar bahwa dengan adanya banyak yang di PHK, harus dirumahkan, tidak bisa bekerja, sehingga banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi sangat kecewa, dan kayak mendengar ada juga bahkan yang sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak ada pengharapan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup, dan tidak salah waktu kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Bacaan kita pada pagi ini, saudara-saudara, yang ada di dalam 1 Petrus tadi mengatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan pikiran untuk kita hanya bisa berharap kepada Tuhan dalam kondisi seperti yang sekarang kita jalani, saudara. Tidak bisa kita hanya bisa berharap. Tidak bisa kita hanya bisa berharap uluran tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya menjadi putus asa. Jangan kita seperti orang dunia. Jangan kita seperti orang yang tidak ada pengharapan. Karena Alkitab yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus mempersiapkan pikiran kita. Kita harus tata pikiran kita. Pikiran ini menjadi pengaruh yang besar. Pikiran ini bisa menjadi pengaruh yang sangat besar. Apabila pikiran ini masih kacau, maka tindakan kita juga bisa kacau. Kalau pikiran ini menjadi lebih baik, karena pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka tindakan kita itu juga akan menjadi lebih baik. Kalau pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, yang di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak janji dan memberikan pengharapan, saudara. Kalau di dalam firman Tuhan memberikan janji, memberikan pengharapan,
maka biar kita akan senantiasanya menantikan janji Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan dan melakukan bagian kita. Ayat firman Tuhan mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Menyerahkan pikiran kita, menata pikiran kita agar berkenan kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tanpa pikiran yang kita arahkan, tanpa pikiran yang kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, mana mungkin kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Supaya kita bisa menata pikiran kita, saudara, kita harus isi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, hanya Tuhan, dan mengikuti kebenarannya. Kalau kita ingin menikmati hidup yang penuh dengan damai, tidak ada yang lain kecuali kita mengikuti kehendaknya. Kalau kita mau menikmati hidup yang penuh dengan damai. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajar kepada kita, janganlah kamu menjadi seperti orang dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Arahkanlah pikiran kita bukan hanya kepada sesuatu yang akan binasa, kepada sesuatu yang sifatnya hanya sementara, tetapi arahkanlah pikiran kita, tata pikiran kita untuk kita bisa memikirkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan demikian, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi kamu hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Alkitab mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi kamu hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua sudah memiliki iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman yang kita punya, iman yang kita miliki, itu akan mampu membawa pikiran kita, mampu membawa hidup kita, mampu mengarahkan semua langkah kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita mempersiapkan akal budi kita, mempersiapkan pikiran kita, sehingga kita tidak salah dalam kita bertindak, dalam kita berkata-kata, dalam apapun. Kalau pikiran kita sudah diisi dengan perkara-perkara kebenaran, maka baik yang kita katakan, baik yang kita lakukan, itu adalah kebenaran adanya.
Ini Petrus mengingatkan kepada kita semua supaya kita mempersiapkan pikiran kita. Untuk apa saudara-saudara sekalian? Untuk kita bisa mengakui kebesaran Tuhan, sehingga dalam segala kondisi hidup kita, kita bisa meletakkan semuanya itu kepada pengharapan. Dan bukan pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan Yesus Kristus pengharapan kita adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, sebelum kita bisa meletakkan pengharapan kita dan kita tidak menjadi seperti orang dunia yang menghadapi kenyataan seperti ini menjadi putus asa dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian, selain kita siapkan akal budi kita, saudara, Alkitab mengatakan waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Alkitab mengingatkan waspadalah. Apa yang kita waspadai? Pikiran kita waspadai. Karena saudara-saudara sekalian, kalau Alkitab mengingatkan kepada kita supaya kita waspada, itu berarti ada yang berusaha membelokkan pikiran. Alkitab ingatkan kepada kita supaya waspada. Yang kita waspadai adalah pikiran kita, karena ada yang berusaha membelokkan pikiran kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang atau ada kekuatan jahat yang ingin membelokkan pikiran kita, itu kalau kita tidak waspadai, saudara, itu akan membawa seluruh hidup kita. Kalau kita dibelokkan kepada hal-hal yang tidak benar, maka itu akan mengarahkan hidup kita kepada yang tidak benar. Kalau pikiran kita dibelokkan dengan kuasa iblis yang ingin menyesatkan hidup kita, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita, sehingga kita tidak akan mendapatkan keselamatan dan kita akan masuk kepada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita kontrol pikiran kita. Apakah saya sudah memikirkan benar yang benar? Apa kita sudah benar memiliki pikiran yang benar, memikirkan yang benar, atau bukan? Jangan sampai pikiran kita dibelokkan oleh kekuatan jahat yang ingin menyesatkan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Selain kita bekerja memenuhi kebutuhan kita, terus renungkan firman, dengar firman, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam Alkitab, di dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu berarti betul ada yang ingin menyesatkan kita. Perlu kewaspadaan. Jaga hidup ini agar hidup tetap berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah menata pikiran kita, mengarahkan pikiran kita, waspada dengan apa yang ada dalam pikiran kita, baru kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Semua yang kita harapkan daripada Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau semua yang kita harapkan
agar terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, saya sangat percaya itu akan dapat kita rasakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan supaya kita meletakkan harapan kita seluruhnya di atas kasih karunia. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Saudara-saudara sekalian, apakah dalam kehidupan saudara sudah merasakan Kristus nyata dalam hidup saudara? Jangan tunggu nanti dalam pengangkatan, kebangkitan orang yang percaya. Oh, itu pernyataan Kristus. Tetapi sekarang kita perlu renungkan dalam hidup ini, apakah dalam hidup ini, dalam hidup saya ini sudah merasakan bagaimana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia yang kita terima hanya melalui penyataan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang kita rasakan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara sedang harapkan? Pengharapan apa yang saudara ingin? Sesuaikah harapan kita dengan firman Tuhan? Saudara-saudara sekalian, saya mencatat di sini bahwa pengharapan kita berharap kita menang dalam segala hal. Kita menang dalam segala hal, termasuk dalam keselamatan. Pikiran yang sudah terarah kepada firman Tuhan, kita akan tahu bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Kita tahu itu karena pikiran kita sudah kita arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berhasil membawa hidup ini sampai kepada keselamatan, kesembuhan, berhasil atau menang dalam segala hal selain keselamatan. Saya berharap kita semua akan disembuhkan, baik hal yang rohani, mungkin ada batin-batin yang luka, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Fisik ada yang sakit, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dasarnya apa? Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, bahwa kuasa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Jadi pengharapan kita didasari dengan pikiran yang sudah diarahkan kepada firman Tuhan. Saya percaya waktu kita berharap, harapan kita sesuai dengan kebenaran firman, itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita menang dalam segala hal. Selain keselamatan, selain kesembuhan, semua kita ingin menikmati keberhasilan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, didasari dengan kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dijanjikan berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bisa menikmati keberhasilan karena pikiran kita sudah terarah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, waktu pikiran kita diarahkan kepada perkara yang benar, waspada, jangan sampai ada yang mau menggagalkan pikiran kita. Letakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan kerjakan, Dia akan lakukan, kita akan nikmati, kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita sekarang. Dunia boleh takut, orang boleh takut, tetapi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, punya kepastian bahwa dia siap menerima apa yang kita naikkan kepada dia. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang? Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah ingatkan kami supaya kami mengarahkan pikiran kami, mewaspadai apa-apa yang akan membelokkan pikiran ini, dan kami akan tetap terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka sementara sekarang bersama dan keluarga menikmati ibadah. Tuhan berkati apapun yang menjadi doa mereka. Tuhan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit dijamah disembuhkan, mengalami apapun dalam hidup ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah dengar firman Tuhan. Kamu tanamkan firman Tuhan dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.